Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? wabarakatuh. Langsung ini, Bu. Ya, langsung aja, Mbak. Baik, untuk mengawali pembelajaran daring pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mbak Natasha yang sudah bersedia memimpin doa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Eh, Tampaknya di room ini sudah hadir semua ya. Bagus. Kalian semua tetap semangat meskipun pembelajaran pada pagi hari ini dilakukan secara daring. Untuk pertemuan kali ini merupakan eh, pertemuan terakhir dari bab keanekaragaman hayati. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Tipe persebaran keanekaragaman hayati, bukan, Bu? Iya, benar. Jadi, kan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi, untuk nah, upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini sendiri itu penting untuk dipelajari karena ketika kalian mengetahui bagaimana upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, nanti kalian bisa semakin menghargai makhluk hidup yang lainnya. Kemudian kita sebagai manusia yang diberi kelebihan oleh Allah berupa akal sekaligus hati juga bisa eh, ikut berpartisipasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati meskipun dengan perbuatan yang sederhana. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi karakteristik flora dan fauna yang rentan mengalami kepunahan, kemudian mampu menjelaskan faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan yang terakhir mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Coba perhatikan gambar satu dan gambar 2 yang ada di layar. Nah, menurut kalian apakah kedua gambar ini berhubungan? Dan jika berhubungan, apa hubungan antara kedua gambar di sini? Ada yang bisa menjawab? Atau ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Salma boleh. Kedua gambar itu berhubungan karena di gambar yang kanan itu kan ada hutan, yang kiri ada orang hutan. Nah, itu kan eh, hutan merupakan habitat dari orang hutan. Tetapi di gambar itu hutannya sudah ada yang digunduli, jadi itu bisa berdampak pada eksistensi atau keberadaan orang hutan di sana. Oke, betul sekali jawabannya. Ada jawaban yang lain mungkin? Pendapat yang lain? Tidak ada?
Oke, jadi jawaban Mbak Salma tadi benar ya. Untuk gambar 1 dan gambar 2 ini berhubungan karena gambar 1 adalah hutan yang merupakan habitat bagi orang hutan. Untuk sekarang, hutan itu banyak mengalami penggundulan sehingga orang hutan juga mengalami kehilangan habitatnya karena habitatnya rusak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana upaya menjaga pelestarian keanekaragaman hayati, salah satunya adalah orang hutan agar tidak semakin mengalami kepunahan. Jadi masuk ke materi pertama, yaitu ada karakteristik flora dan fauna yang rentan mengalami kepunahan. Seperti yang telah dipelajari minggu-minggu sebelumnya, bahwa Indonesia kan merupakan negara yang dijuluki sebagai negara mega biodiversity. Nah, itu artinya kan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Banyak flora dan fauna yang tersebar di Indonesia. Nah, flora dan fauna itu tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang rentan mengalami kepunahan juga. Jadi, karakteristik flora dan fauna yang rentan mengalami kepunahan itu ada beberapa, yaitu flora serta fauna yang memiliki daya adaptasi rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan flora maupun fauna lainnya. Flora serta fauna yang daerah persebarannya sempit sekaligus jumlahnya yang sedikit. Yang ketiga ada flora maupun fauna yang memerlukan area luas agar mampu bertahan hidup. Yang keempat ada fauna yang tergolong ke dalam kategori pemangsa besar yang sering diburu oleh manusia. Yang kelima ada flora maupun fauna yang memiliki nilai komersil tertentu sehingga sering dimanfaatkan oleh manusia. Yang keenam ada flora maupun fauna dengan karakteristik khas yang tinggi sehingga sukar untuk dikembangbiakan. Nah, contoh flora di Indonesia yang sukar untuk dikembangbiakan itu adalah bunga anggrek. Makanya bunga anggrek itu merupakan bunga yang sulit untuk dijaga. Soalnya kan cara berkembang biaknya itu susah. Jadi pelestariannya memerlukan treatment khusus. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati. Jadi di sini ada dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Untuk faktor alam sendiri adalah penyebab yang berasal dari alam. Kemudian untuk faktor manusia itu penyebab yang berasal dari manusia sendiri. Untuk faktor alam terdiri dari tiga, yaitu bencana alam, perubahan iklim, serta invasi spesies pendatang. Sementara itu, untuk faktor manusia meliputi kerusakan atau kehilangan habitat, pemanfaatan teknologi yang tidak tepat, eksploitasi flora dan fauna, serta pencemaran lingkungan. Untuk yang pertama, ada faktor alam berupa bencana alam. Nah, bencana alam seperti gunung meletus, kemudian ada tanah longsor, dan tsunami itu juga bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Karena ketiga bencana yang telah disebutkan ini memiliki dampak hancur yang luas dan mampu menyapu apapun yang ada di sekitarnya, termasuk flora maupun fauna yang menjadi bagian dari keanekaragaman hayati. Jadi, bencana-bencana ini juga mampu mengakibatkan kerusakan habitat flora dan fauna, sehingga flora dan fauna yang berada dalam habitat yang rusak tidak dapat bertahan hidup. Untuk faktor alam yang kedua ada perubahan iklim. Jadi, salah satu penyebab perubahan iklim yang tidak stabil sekarang adalah pemanasan global. Ada yang tahu nggak di sini pemanasan global itu apa? Ada yang menjawab, Mbak Salma? Hmm, Pemanasan global itu naiknya suhu di bumi itu. Iya benar. Jadi pemanasan global itu
adanya kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang tengah ini. Ini kan ada matahari, kemudian yang lapisan abu-abu ini atmosfer, kemudian yang ini itu perumahan, gunung, dan sebagainya. Jadi, pemanasan global kan disebabkan oleh adanya efek gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca sendiri itu terjadi ketika eh, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, kemudian gas metana, dan juga dinitrooksida dilepaskan secara berlebihan ke atmosfer. Nah, gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer ini akan menyebabkan panas matahari itu tidak bisa memantul keluar lagi. Jadi si panas matahari ini akan terjebak di atmosfer karena adanya gas rumah kaca dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Nah, peningkatan suhu bumi ini akan menyebabkan juga suhu air laut mengalami peningkatan. Kalau suhu air laut meningkat, itu biasanya akan terjadi peningkatan proses penguapan air dan akan terjadi anomali cuaca. Jadi anomali cuaca itu penyimpangan cuaca. Biasanya kan yang biasanya musim panas jadi musim hujan, kemudian yang biasanya musim hujan jadi musim panas. Nah, anomali cuaca itu juga berdampak pada keanekaragaman hayati. Salah satu contohnya adalah karang yang ada di gambar ini. Jadi, ini adalah peristiwa pemutihan karang atau coral bleaching. Kenaikan suhu di permukaan laut itu akan menyebabkan karang menjadi putih seperti ini. Nah, karang yang menjadi putih ini itu bisa menyebabkan si karang menjadi lebih rapuh dan rentan terkena penyakit. Akibatnya, laju pertumbuhan dari karang menjadi menurun dan laju reproduksinya juga menurun, sehingga karang rentan untuk mengalami kematian. Untuk faktor alam selanjutnya yaitu invasi spesies pendatang. Jadi, invasi spesies mendatang itu bisa diartikan sebagai suatu peristiwa masuknya spesies tumbuhan, hewan, bahkan mikroorganisme tertentu ke habitat yang bukan habitat aslinya. Spesies pendatang itu merupakan spesies baru yang hidup di lokasi yang bukan merupakan habitat alaminya. Karena si spesies itu pendatang, jadi dia itu masih nggak punya musuh alami, sehingga bisa menjadi kompetitor atau gulma bagi spesies-spesies yang emang aslinya hidup di situ. Nah, contoh dari spesies pendatang di sini ada beberapa ya. Untuk tumbuhan ada eceng gondok yang ini, kemudian ada akasia dan sidagori. Kemudian untuk hewan ada ikan nila, keong mas, dan arapaima. Nah, si spesies pendatang ini juga memiliki daya adaptasi yang tinggi, sehingga bisa mendominasi persebaran spesies di habitat yang bukan merupakan habitat alaminya dan juga bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian untuk faktor yang selanjutnya ada faktor manusia. Yang pertama ada kerusakan habitat. Nah, biasanya flora dan fauna kan hidupnya di hutan ya. Hutan merupakan habitat dominan, habitat utama bagi keanekaragaman hayati. Di sini udah pada familiar dong sama tagar All Eyes on Papua yang ini di Instagram itu. Nah, jadi salah satu kerusakan habitat yang terjadi sekarang ini bisa diakibatkan oleh adanya deforestasi. Deforestasi adalah suatu keadaan di mana luas tutupan hutan itu menurun karena adanya alih fungsi lahan hutan yang difungsikan sebagai lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, pertanian maupun menjadi infrastruktur lainnya. Nah, menurut data dari KLKH sendiri, laju deforestasi di Indonesia itu tergolong cepat. Jadi dari kurun waktu 2015 hingga 2020, diperkirakan rata-rata laju deforestasi di Indonesia mencapai 350.000 hektar per tahun. Ditambah lagi dengan rencana adanya alih fungsi lahan hutan di Papua yang memiliki luas kurang lebih 36.000 hektar menjadi perkebunan kelapa sawit, di mana hal tersebut akan mengancam
keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Karena deforestasi menyebabkan kerusakan habitat dan pada akhirnya habitat dari si flora dan fauna itu akan ikut menghilang bila tidak diimbangi dengan adanya upaya reboisasi. Oke, jadi untuk bagian manusia yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi yang tidak tepat. Jadi, kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat itu ibarat pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa mempermudah kehidupan manusia, namun di sisi lain pemanfaatan teknologi yang tidak tepat juga mampu menjadi ancaman bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada. Contohnya yaitu penggunaan bahan peledak, aliran listrik maupun pukat harimau untuk menangkap ikan. Penggunaan alat-alat tersebut mampu membunuh spesies ikan yang bukan merupakan target dari penangkapan dan juga merusak ekosistem terumbu karang. Selain itu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan juga mampu menyebabkan kepunahan spesies tertentu yang bukan merupakan target dari penggunaan pupuk kimia tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada eksploitasi flora dan fauna. Jadi, eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan suatu hal secara masif atau besar-besaran untuk memenuhi tujuan tertentu. Biasanya tujuan ekonomi atau sekedar memenuhi hobi. Nah, eksploitasi ini biasanya dilakukan dengan penebangan liar, pengambilan spesies tumbuhan tertentu dengan tidak terkendali, maupun perburuan liar terhadap hewan. Salah satu contohnya adalah pada burung merak hijau. Burung merak hijau ini diburu di habitatnya untuk dimanfaatkan bulu, kemudian diambil telur serta anakannya. Untuk selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan biasanya disebabkan oleh masuknya zat asing ke dalam suatu wilayah, misalnya zat kimia, sehingga wilayah tersebut menjadi terkontaminasi. Nah, terkontaminasinya lingkungan oleh zat asing akan mempengaruhi makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, termasuk flora serta fauna. Akibatnya, flora dan fauna yang tinggal di lingkungan tercemar dapat mengalami kematian dan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Contohnya yaitu banyak ikan yang mati akibat terkontaminasi oleh limbah industri yang dibuang di kawasan perairan tertentu. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri flora dan fauna yang rentan mengalami kepunahan, kemudian mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati, untuk selanjutnya materi terakhir yaitu ada upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi, ada 3 upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama ada upaya konservasi. Konservasi adalah suatu usaha yang dilakukan dengan tujuan melestarikan ataupun melindungi sumber daya yang ada di alam. Upaya konservasi keanekaragaman hayati ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ ini merupakan konservasi yang dilakukan di habitat alami organisme tersebut, di habitat asli organisme tersebut. Sedangkan konservasi ex situ adalah konservasi yang dilakukan di luar dari habitat asli dari organisme itu. Nah, contoh konservasi in situ ini ada cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung, kemudian ada juga taman nasional. Untuk selanjutnya, konservasi ex situ contohnya ada kebun binatang, taman safari, hutan raya, dan kebun raya. Cara yang kedua dengan berpartisipasi pada proyek citizen science. Jadi citizen science ini merupakan sebuah proyek yang melibatkan langsung masyarakat ke dalam kegiatan penelitian ilmiah. Nah, salah satu tujuan dari diadakannya citizen science ini adalah untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.
Jadi proyek Citizen Science ini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kontributori, kolaboratif, dan co-create. Kalau di kontributori, masyarakat berperan sebagai pengumpul data. Jadi masyarakat itu bertugas untuk mencari data di lapangan, sedangkan yang mengolah data dan merencanakan penelitian itu dilakukan oleh para ahli. Kemudian, kalau di kolaboratif itu, masyarakat dan para ahli berkolaborasi. Namun, pada hal ini tetap yang merencanakan keseluruhan penelitian itu adalah para ahli. Kemudian, untuk yang co-create, itu kolaborasi antara masyarakat dan ahli itu seimbang. Jadi, masyarakat juga dilibatkan dalam perencanaan penelitian. Contoh proyek Citizen Science yang sudah ada itu penginventarisasian jenis kupu-kupu di Indonesia yang nantinya datanya akan diupload ke laman Kupunesia. Nah, dari data-data itu kan nanti bisa diketahui mana kupu-kupu yang masih banyak populasinya, mana yang sudah tinggal sedikit. Jadi, dari data itu bisa menjadi acuan untuk pengambilan langkah selanjutnya. Yang ketiga itu ada menjaga lingkungan sekitar. Nah, langkah yang ketiga ini adalah langkah yang bisa kita upayakan untuk melindungi keanekaragaman hayati di sekitar kita. Menjaga lingkungan sekitar, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mulai meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai, menerapkan 3R atau reuse, reduce, dan recycle untuk menjaga habitat keanekaragaman hayati agar tetap lestari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, untuk sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian lewat LKPD ya. Jadi LKPD-nya sudah Ibu bagikan ke WhatsApp group. Untuk tugasnya itu masing-masing mengerjakan satu ELKPD. Ini ya, ada ELKPD 1, 2, dan 3. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Jadi nanti kalian buka WhatsApp grupnya, kemudian kalian klik link yang ada di sana, sudah Ibu bagikan tiga-tiganya, itu dipilih, terserah. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit, apakah cukup? Oke, kalau cukup, mungkin bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Nanti hasilnya bisa ditulis di sini langsung dan kemudian dipresentasikan. Oke, jadi kan tadi membagikan 3 ELKPD untuk kalian kerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil dari jawaban yang kalian tuliskan di ELKPD tersebut. Mulai dari ELKPD yang pertama ya. Siapa tadi yang dapat? Saya, Ibu. Oke, silakan Mbak Natasha. Untuk LKPD yang pertama itu, soalnya yang pertama, tuliskan nama hewan yang ada pada gambar. Terus di saya gambarnya itu yang pertama harimau. Terus yang soal kedua, kelangsungan hidup hewan tersebut. Yang pertama itu ada deforestasi, yaitu pembukaan lahan, kebunan, pemukiman, ataupun industri. Terus yang kedua ada perdagangan harimau. Misalnya kalau harimau kan kulit harimaunya itu, terus sehingga sering terjadi pemburuan secara ilegal. Nah, deforestasi itu berkurangnya mangsa untuk harimau atau makanan untuk harimau ya, Bu. Terus yang ketiga itu, soal yang ketiga, jelaskan upaya pelestarian yang dilakukan bagi hewan tersebut. Yang pertama ada penetapan kawasan konservasi,
yaitu untuk melindungi habitat harimau dari deforestasi. Terus yang kedua ada patroli anti perburuan. Terus yang ketiga ada pendidikan dan penyuluhan. Dan yang keempat ada penelitian atau pemantauan, Ibu. Seperti itu. Nah, oke, terima kasih Mbak Natasha untuk presentasinya. Jadi sudah benar ya, untuk harimau itu ancaman yang paling utama ada kerusakan habitat dan juga perburuan untuk dimanfaatkan kulitnya. Untuk ELKPD yang kedua, siapa yang mendapatkan? Saya, Bu. Oke, untuk Mbak Rida dipersilahkan untuk mempresentasikan jawaban. Baik, ada 3 pertanyaan di ELKPD. Yang pertama yaitu tuliskan nama hewan yang ada pada gambar. Nah, untuk di ELKPD kedua ini ada burung cendrawasih, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup hewan burung cendrawasih tersebut. Yang pertama ada perusakan habitat karena pembangunan tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan penyusutan lahan dan merusak habitat dari burung cendrawasih itu sendiri. Yang kedua ada pemburuan liar karena burung khas Papua ini tuh memiliki nilai keindahan yang tinggi dan kicauannya itu menarik, sehingga itu menarik perhatian para pemburu liar sehingga menjadi ancaman kepunahan bagi burung cendrawasih. Yang ketiga, adanya perkembangbiakan burung yang lambat sehingga mengakibatkan populasi burung cendrawasih itu tergolong kecil. Kemudian yang ketiga itu jelaskan upaya pelestarian yang dilakukan bagi hewan tersebut. Yang pertama itu ada konservasi habitat dengan pelestarian hutan tropis, pemulihan lahan, dan penanaman kembali. Untuk yang kedua, ada penetapan status hukum dan perlindungan agar pemburuan liar dan perdagangan burung menjadi ilegal. Yang ketiga, ada patroli hutan, observasi penyeludupan, dan tindakan hukum terhadap pelaku ilegal. Yang keempat, yaitu ada konservasi dalam penangkaran untuk memelihara dan memperbanyak populasi dan kemudian dikembalikan ke habitat aslinya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Rida. Jawabannya juga sudah bagus sekali. Untuk yang ELKPD ketiga berarti punya Mbak Salma, benar? Ya, Bu, benar. Untuk Mbak Salma, boleh dipresentasikan jawabannya? Baik, Bu. Jadi, saya mengerjakan LKPD yang ketiga. Di sini, yang pertama, tuliskan nama hewan yang ada pada gambar. Pada gambar ini merupakan hewan ikan pari. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup hewan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan ikan pari, yang pertama ada penangkapan ikan pari dengan metode yang menyebabkan kerusakan ekstrim seperti bom ikan atau bahan kimia, sehingga banyak ikan pari yang mati. Yang kedua, penangkapan ikan berlebihan atau overfishing. Yang ketiga, ada penurunan kondisi lingkungan alam yang mempengaruhi kehidupan ikan pari. Yang keempat, ada kenaikan suhu global. Nomor 3, jelaskan upaya pelestarian yang dilakukan bagi hewan tersebut. Yang pertama itu ada penetapan wilayah suaka ikan pari seperti Taman Nasional. Yang kedua, menutup kegiatan penangkapan ikan pari di Indonesia secara besar-besaran. Yang ketiga, yaitu mengembangkan wisata bahari. Dan yang keempat, ada monitoring keberadaan ikan pari. Sudah, Ibu. Baik, Mbak Salma, terima kasih untuk jawabannya. Jadi dari ketiga jawaban yang telah kalian presentasikan, bisa disimpulkan ya kalau misalnya faktor ancaman keanekaragaman hayati ini dominannya adalah faktor yang disebabkan oleh faktor manusia, bisa kerusakan habitat akibat deforestasi, kemudian seperti tadi penggunaan bahan peledak untuk penangkapannya, kemudian juga pemanfaatan flora dan fauna secara berlebihan. Nah, untuk selanjutnya Ibu mempunyai
satu ayat Al-Quran yang mungkin bisa disebut sebagai penutup untuk materi pada hari ini. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Berarti masih loading. Sebentar tunggu. Nah, sebentar berarti masih load. Betul, Ibu. Masih belum juga. Sudah, Udah, Bu. Ibu. Tapi ayatnya belum. Iya, sebentar. Sebentar, sebentar. Nah, apakah sudah bisa dilihat? Nah, jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang bisa dibilang itu sebagai himbauan bagi kita semua agar tetap bisa menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Ayatnya ada di Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini kan ada kalimat, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Itu artinya Allah sendiri itu sudah memberikan larangan bagi kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini yang sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Nah, kerusakan di bumi ini itu mencakup banyak hal ya, termasuk dari merusak lingkungan atau merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya ada evaluasi, yaitu ada sedikit permainan. Jadi di sini Ibu punya game ya, mainnya pakai spin the wheel. Nanti kalau rodanya berhenti berputar, kalian harus raise hand cepet-cepetan gitu. Yang angkat tangan bisa menjawab soal. Apakah bisa dipahami? Bu. Bisa, Bu. Oke, Ibu akan share screen lagi ya. Semoga bisa. Coba. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, kita mulai ya. Bentar. Nah, nanti kalau spinnya sudah berhenti, bisa angkat tangan. 1, 2, 3. Ayo, ada yang mau menjawab? Nah, ya Mbak Rida silahkan dibaca soalnya terlebih dahulu.
Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Berikut adalah karakteristik yang tepat dari tumbuhan pada gambar di atas yang menjadikan rentan mengalami kepunahan adalah jawabannya B, memiliki karakteristik khas dan sulit untuk dikembangbiakan. Oke, benar ya. Untuk selanjutnya, soal nomor 2. Kita spin dulu. Satu, dua, tiga. Silakan. Mbak Natasha, oke, silakan. Soalnya dibaca terlebih dahulu dan dijawab. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melakukan kegiatan reboisasi. 2. Menebang pohon sembarangan. Ketiga, membuang sampah di sungai. Yang keempat, mengikuti kegiatan citizen science. Yang kelima, meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang mampu dilakukan oleh diri sendiri ditunjukkan oleh nomor Hmm. Yang C, Bu, 4 sama 5. Oke, kita coba ya. Benar, terima kasih Mbak Natasha, dapat 10 poin. Sama itu. Untuk soal nomor 3. Ayo Mbak Rida dan Mbak Natasha udah dapat 10 poin nih. Satu, dua, tiga. Silakan. Ada yang mau menjawab yang ini? Oke, Mas Salma, silahkan. Badak Jawa merupakan salah satu satwa Indonesia yang mengalami penurunan jumlah populasi sehingga terancam punah. Upaya untuk melestarikan badak Jawa adalah dengan melakukan konservasi seperti yang dilakukan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kegiatan konservasi yang dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon termasuk konservasi D, Bu. In situ, sebab konservasi dilakukan pada habitat asli badak Jawa tersebut. Selamat, jawabannya benar. Tinggal 2 soal lagi ya. Berarti ini cepet-cepetan juga. Nah, siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Mbak Natasha. Pada suatu sungai di daerah Jawa Timur, terdapat seorang pengoleksi ikan arapaima yang melepaskan beberapa ikan tersebut ke sungai. Selang beberapa minggu setelah pelepasan, nelayan yang biasanya menangkap ikan di sungai tersebut harus pulang dengan tangan kosong. Padahal biasanya nelayan mampu mendapatkan ikan yang terbilang banyak jumlahnya. Berikut adalah faktor yang menyebabkan nelayan tidak mendapatkan ikan sama sekali. Yang D, Ibu. Yang D? Iya. Oke, kita coba ya. Oh,
Maaf. Ya, salah. Jawaban yang tepat itu yang E ya. Nah, jadi kan tadi ada kata-kata arapaima. Itu tuh dia menjadi predator bagi ikan yang ada di habitat asli. Untuk sekarang tinggal satu soal, siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Salma silahkan. Perhatikan gambar hewan di bawah ini. Burung merak hijau Pavomuticus adalah salah satu hewan di Indonesia yang statusnya terancam punah menurut IUCN. Berikut ini faktor yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan burung merak hijau adalah A. Yang selamat, jawabannya benar. Jadi, soalnya sudah habis ya. Untuk tadi, Mbak Salma menjawab 2 kali, benar semua. Mbak Natasha 2 kali, tapi satunya salah. Dan Mbak Rida 1 kali. Jadi poin terbanyak punyanya Mbak Salma, dapat 20 poin. Tepuk tangan dulu buat Mbak Salma. Oke, berhubung evaluasinya sudah selesai, kita juga sudah mempelajari banyak hal dari mulai faktor-faktor yang menyebabkan flora dan fauna mengalami kepunahan, kemudian ciri-ciri flora dan fauna yang rentan mengalami kepunahan, dan upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Ibu harap pembelajaran kali ini dapat diambil manfaatnya bagi kalian. Terima kasih sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini meskipun berlangsung secara daring. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.